malam ini misalkan kita duduk sholat witir aja 11 rakaat. Nanti kita rasain, ya Allah 11 rakaat cepet ya. Ini mau dapat bisa 200 rakaat juga dapat kalau kita bisa jalaninya. Cuman semalaman kita kagak tidur. Terus kita baca deh semalaman ini 5 juz saja Al-Quran. Kira-kira insya Allah bisa nggak? Bisa. Apalagi 5 juz, nambah lagi 6 juz bisa. Orang-orang soleh udah membiasakan dirinya. Makanya saya ingin mengajak, ayo kita jadikan diri kita supaya menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Sebab istiqomah itu hal yang paling penting. Itulah yang membawa kehidupan kita sampai nanti jejak kematian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kata kematian di dalam Al-Quran 2 kata dengan sebutan yakin. Dan 2 ini jadi pilihan dari Allah Ta'ala. Saya cuma ngajak renungan aja. Yang pertama Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, walaqad na'lamu annaka yajibu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang pertama, kami telah ketahui bagaimana sedihnya hatimu ya Muhammad. Tapi apa fasabbih bihamdi rabbika, tasbihlah kepada Allah. Artinya tidak menyandarkan sifat yang tidak layak pada Allah. Kita diuji punya masalah, jangan pernah nyandarin sifat yang tidak layak pada Allah. Wa kun minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud. Ini pesan dari Allah. Berarti surah Al-Baqarah artinya sujud, kata ahli tafsir ayat itu artinya adalah sholat. Terus terakhir Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Artinya apa? Kematian. Ini yang pertama. Berarti apa? Ada orang-orang dikasih pilihan sama Allah supaya ibadah, terus ibadah. Sembahlah Allah, istiqomahlah kamu sampai datang mati. Ayat yang kedua, serem. Di mana Allah menceritakan ahli surga bertanya sama ahli neraka. Kata ahli surga, masalah kaum fisaq. Apa yang menjadikan kalian ini dimasukkan ke dalam api neraka saqar? Kata mereka, inna lam nakun minal musallin. Kami orang-orang yang enggak mau sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami orang-orang yang enggak mau sedekah. Wa kunna naqutu ma'al khaidin. Kami orang-orang yang senang nongkrong ngomongin yang enggak manfaat. Hatta atana wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang yang namanya kematian. Jadi dikasih 2 pilihan mau balik. Makanya saya bilang istiqomah itu kuncinya supaya ayo kita fokus ibadah sampai kapan? Sampai kematian kita. Sebab mohon maaf, hidup kita ada di penghujungnya. Hidup kita nih sekarang nih apa sih? Penghujungnya yang paling penting. Mau kita sekarang ibadah juga, kalau penghujungnya kita ngelakuin dosa, lihat beda. Ada satu hadis, Pak. Para ulama, para orang soleh, ahli ibadah takut sama hadis ini. Kata Rasulullah di akhir hadis, innal abd la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira' fa yasbiq alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada hamba Allah amalannya seperti amalan ahli surga, kerjaannya ibadah, taat, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. 1 hasta tinggal lebih dari 1 meter. Fayasbiq alaihi kita, tapi pas datang ajalnya dia lagi ngelakuin dosa. Dia ngelakuin dosa, maka apa? Allah masukin dia ke dalam api neraka. Ini hadis takut orang-orang soleh. Tapi memang dalam kehidupan kita itu penghujungnya. Makanya ayo kita istiqomah terus. Jangan dah dosa kalau perlu kita tinggalin, nggak usah kita sentuh-sentuh lagi. Kalau dulu ada masa kehidupan kita yang kita jatuh dalam perbuatan dosa, udah capek, udah habis waktunya, udah masanya udah habis, udah selesai. Saatnya kita ibadah, taat, deketin diri kita sama Allah. Supaya apa? Pada saat ajal menjemput kita dalam keadaan ibadah, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu pilihan kita. Itu yang paling penting, karena paling penting penghujungnya. Ada sampai satu kiai takut. Si kiai ini punya burung. Burungnya bisa ngomong. Mahal tuh. Ya. Ngomongnya assalamualaikum. Nah ini kiai burungnya bisa dikiran. La ilaha illallah. Hebat, karena ada burung sama manusia fasihan burung. La ilaha illallahnya fasih dia. Suatu hari si kiai bilang sama muridnya, santrinya, tolong mandiin burung saya, bersihin kandangnya. Dimandiin tuh burungnya, diikat pakai rantai kecil tuh. Mandiin nggak sengaja, burungnya kelepas, masih keikat rantai, terbangnya nggak bisa tinggi. Terbang keluar rumahnya, ada truk lewat, ketabrak tuh burung, jatuh.
dalam keadaan sakaratul maut nih diburu. Pas kebetulan kiainya pulang lihatin tuh burung cuma mati, cuma doang. Gak lama kiai nangis. Kata muridnya bilang, Kiai mohon maaf ya gara-gara saya teledor, burungnya lepas mati. Nanti insya Allah saya beliin burung yang baru Pak Kiai. Kalau perlu yang bisa baca Fatihah nanti. Tapi kata Kiai nggak usah dibeliin burung. Terus kata santrinya bilang, Kiai, tapi Kiai nangis kenapa? Kiai nangisin ini burung, bukan, saya bukan nangisin burung. Saya lagi tangisin diri saya takut sama diri saya. Ini burung tiap hari saya latih ucap la ilaha illallah. Sampai fase dia ucap la ilaha illallah, saya lagi takut saya akhir hayat saya bagaimana nanti. Saya bisa nggak ucap la ilaha illallah? Karena ini burung cuma matinya nggak bisa ucap la ilaha illallah. Saya yang tiap hari dikira ibadah, saya takut kalau akhir hayat saya tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Makanya kalau orang-orang soleh aja takut, apalagi kita yang semestinya lebih takut. Tapi mudah-mudahan barokah adanya subuh gabungan, subuh silaturahmi ini membawa kebaikan untuk kita semua. Saya tadi ngomong sama Kiai, saya bilang ini pengajian subuh, pengajian paling barokah, paling berkah, insya Allah bisa merubah keadaan umat Nabi Muhammad. Kan saya harap jangan bapak-bapak yang ikut sholat subuh gabungan kayak gini, yang mudah-mudahnya daripada hibur. Yang mudah-mudahnya kagak kelihatan, yang kalau doang bocah-bocah nih. Alhamdulillah kita doain biar jadi anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir pesan saya, ayo Pak kita fokus ibadah. Waktu rabbaka kata ya kal. Ya kita sembah Allah nih, ibadah dan fokus kita. Udah nggak usah ngurusin dunia, urusan dunia pusing-pusingin kita dong. Pusing-pusingin kita dapat juga nggak? Kita pusingin urusannya, ntar jadi presiden nih, ngurusin ini dan itu capek, kagak ada selesainya. Kadang-kadang orang kita, masya Allah, yang dipikirin bukan hal yang penting. Yang dipikirin bukan hal yang penting. Saya pernah ngisi kuliah subuh di satu masjid. Rapi kuliah subuh bapak-bapak nyamperin saya, ini gimana ya Bib? Ini keadaan dunia kacau Bib. Saya bilang, kenapa Pak? Mukanya serius amat. Saya bilang, ya Bib, ini Rusia sama Ukraina perang Bib. Nanti dampaknya sampai ke Indonesia Bib. Saya bilang, ya Allah Pak, insya Allah Rusia sama Ukraina mau perang, insya Allah rudalnya gak bakal nyampe ke Pondok Pucung. Ya gak bakal nyampe, mau ngapain kita ngurusin? Subuh udah ngurusin Rusia sama Ukraina mau ngapain? Subuh udah ngomongin presiden nanti siapa mau ngapain? Saya subuh begitu lagi mikirin habis ini mau makanan hidup di mana nih? Kali Valencia lagi nyiapin makanan di sana di luar gitu ya. Artinya udah kita fokus ibadah, udah deketin diri kita sama Allah. Mohon maaf saya sampaikan, ada yang lebih urgent lagi, ada yang lebih bahaya lagi. Dan ini insya Allah menjadi tugas kita sama-sama. Ayo Pak, terakhir nih saya ngambil waktu lebih. Ini musinya udah sampai pas 6.10. Ya, tadi saya ngomong 5.40 kata Ustaz, 30 menit nggak boleh lebih. Ada yang lebih urgent Pak. Yang urgent ini masa depan anak-anak kita. Yang sekarang akhlak mereka mulai dirusak, ajaran-ajaran mereka dirusak, yang handphone merusak mereka nih. Ini luar biasa di luar sana. Sedih Pak kalau melihatnya. Masya Allah kadang-kadang kita kalau melihatnya di handphone orang-orang Islam pada ngajarin hal-hal yang buruk. Berapa banyak hal-hal buruk, hal-hal negatif yang diajarin. Kalau dulu mah anak-anak kita bandel keluar. Kalau sekarang anak kita biar karena di kamar juga bisa bandel pakai handphone. Dia bisa bandel, dia bisa nakal. Ini khawatir. Makanya saya ingin mengajak mumpung banyak para kiai, para asatidzah. Ayo kita hidupin masjid-masjid kita. Musola, kalau bisa habis maghrib biar pada ngaji anak-anak kita. Dari mereka masih kecil-kecil nih, ayo kita ajarin. Jangan sampai mereka jauh dari ilmu agama, sampai mereka akhirnya pergaulannya rusak, pergaulannya hancur. Apalagi yang namanya handphone. Saya ngomong aja, yang namanya handphone ini luar biasa ngerusak, sangat ngerusak. Apa yang ada di handphone? Berapa banyak ajakan-ajakan dosa di handphone? Berapa banyak ajakan-ajakan syahwat di handphone? Itu anak. Berapa banyak yang merusak dunia anak kita juga. Ada anak kita yang udah besaran dikit dirusak, punya KTP sedikit aja, kerjaannya minjem online. Orang tuanya nggak ngasih duit, minjem online, akhirnya kepulungan, nggak bisa bayar pinjaman. Akhirnya ditagih sama orang. Bukan cuma itu, yang lagi ramai lagi anak-anak muda kita sekarang main slot. Tanpa kita sadari, kalau dulu mah orang main judi ketahuan, togel apa. Sekarang pakai handphone, dia kagak tahu. Kadang-kadang bukan anak muda juga, bapak-bapak ikut main slot juga. Saya khawatir nih. Sebab kenapa? Ngancurin hidupnya. Saya sampai ada murid saya datang bilang, saya punya utang. Kenapa utang? Utang 20 juta. Kenapa? Saya pulang main slot. Terus tolong bantuin apa? Gantiin, enak aja lu.
ente yang ngutang saya yang disuruh gantiin. Tuh anak-anak murid kita begitu. Sedih Pak, sampai ada yang ngutang 100 juta, sampai ada yang 140 juta kemarin ngomong saya. Sampai ada yang gantiin surat rumahnya gara-gara itu. Sampai ada yang mau nikah nabung, akhirnya main judi slot tuh di handphonenya, nikahnya kagak jadi, duitnya gak dapet, habis semua. Makanya saya ingin ajak, yuk gimana caranya? Ayo kita hidupin mesin-mesin. Kalau misalkan di sini mungkin ada bapak-bapak yang Allah kasih rezekinya lebih, mungkin nggak bisa dakwah pakai ilmunya, nggak punya ilmu, cuman punya rezeki, ayo dakwah pakai harta. Kita fasilitasin anak-anak kita ngaji. Ayo anak-anak kita biar pada datang ke masjid, nggak apa-apa dah kita bikinin makanan. Girang Pak anak. Dan saya dulu masih ingat, masih kecil, di depan kampung saya ada namanya Majelis Darul Mustafa, pimpinan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atos dari Aceh. Itu pengajian itu dulu. Tuh anak-anak maghrib disuruh ngumpul yang kecil-kecil. Kata Habib Muhammad, siapa yang duduk dari sebelum maghrib sampai sholat ngaji, habis maghrib ngaji Quran, belajar Quran, terus duduk sholat isya, nanti habis sholat isya berjamaah zikran, nanti dikasih duit 1.000. Itu dulu zaman saya subuh masih gede itu. Itu semua bocah-bocah pada ngumpul. Ya pertama yang namanya anak kecil, kita supaya mereka mau, ya kita iming-imingin dulu sesuatu, kasih sesuatu, fasilitasin sesuatu. Sehingga apa? Anak kecil mau. Ya kalau bapak-bapak mau udah nggak usah dikasih 1.000 lagi. Ya kita mau udah mestinya ibadah, di maghrib sama isya udah mestinya duduk di atas sejadah, ngaji, ibadah, zikiran. Ini anak kecil. Sampai dulu di kampung saya ada namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad tuh tiap malam Jumat di rumahnya sengaja dia bikin kue. Istrinya bikin kue basah sengaja. Disuruh apa? Itu dikumpulin warga masyarakat suruh ngaji. Habis ngaji yasinan terus baca ratib. Habis baca ratib tuh nanti berebutan gitu gue. Tuh kadang-kadang gue baru keluar dari kamar belum nyampe tanah udah habis duluan bin. Saking orang iming-iming nih anak-anak apa juga kita dulu sama ayah saya, ayo nak ikut kita ngaji. Dari saya nggak mau bah, ikut ada kebuli di sana. Ayo deh bah, ada kebuli, kita ngaji. Anak-anak memang jiwanya seperti itu. Makanya saya ingin ngajak, ayo paling nggak kita fasilitasin apa nih biar mereka mau ngaji. Sampai dulu Al-Imam Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah, beliau itu kata beliau dulu nenek kami suka buat kue, namanya kue kaak. Kalau orang Betawi, ada orang Betawi sini, namanya kue gepak, kue bakar. Jarang tuh, tahu di sini masih ada berbagai kue bakar. Tuh kita dulu dibangunin jam 3 malam. Cucu-cucu semua makan yang kecil. Siapa yang bisa bawa doa Asmaul Husna dikasih kue. Supaya apa? Melatih mereka bangun tahajud. Dulu kata Habib Abdurrahman Masyhur, kami bangun malam karena kue. Tapi sekarang kami sudah dewasa, kami tahu apa artinya bangun malam, apa keistimewaan bangun malam. Ini cuma cara supaya kita bisa merangkul anak-anak kita, biar anak-anak kita mau ngaji. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling utama kita minta ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Allah panjangin umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli salih wa li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Iya kan. Hadirin, saya mohon maaf bukan gak cinta sama panitia juga. Sebenarnya hari ini saya ada ngajar jam 8 di Kerawang. Lumayan jauh juga di sini ya. Bukan gak mau makan nasi dulu nih. Ya syukur-syukur mah kalau dibungkusin alhamdulillah ya. Awak saya gitu. Ya tapi mudah-mudahan insyaallah jadi barokah. Jujur, saya cinta banget sama majelis silaturahmi di subuh. Mudah-mudahan saya bisa hadir kembali bersama ini ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila ahsanit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.